Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh dan ketua yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, beserta jajarannya. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu Bapak Nuntufa MM, beserta yang terhormat pula dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Cici Widya Prasetyandari LM. Yang kenalkan, nama saya Anisatur Radiah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari artikel penelitian saya yang mana berjudul Implementasi Akad Murabaha pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada. Alasan saya memilih judul ini karena ketertarikan saya yang ingin mengetahui bagaimana penerapan akad murabaha pada cicil emas di BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada. Apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku ataukah tidak? Karena saya melihat banyak nasabah yang berminat pada produk ini dan juga karena salah satu prestasi yang dicapai oleh BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada yaitu Best One Booking Cilem terbanyak Juli 2024. Penelitian yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi akad murabaha pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada. Pendahuluan pada penelitian saya, yaitu jadi PT Bank Syariah Indonesia atau BSI itu terbentuk dari hasil merger 3 bank syariah BUMN pada 1 Februari 2021, yaitu yang mana terdiri dari Bank Syariah Mandiri atau BSM, Bank Negara Indonesia Syariah atau BNI Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI Syariah, yang kini menjadi pemain utama dalam industri perbankan syariah nasional. Nah, sebagai bank syariah yang terbesar di Indonesia, BSI memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan inklusi keuangan di negara ini. Dalam upayanya untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, BSI banyak menawarkan berbagai produk, salah satunya yaitu produk pembiayaan cicil emas, yang mana cicil emas ini merupakan produk kepemilikan emas batangan pada masyarakat dengan cara mencicil dan mempermudah masyarakat agar bisa berinvestasi. Jadi pada produk ini BSI menggunakan akad murabaha sebagai landasan syariah untuk produk pembiayaan cicil emas ini, yang mana akad murabaha sendiri merupakan salah satu bentuk jual beli dalam ekonomi Islam, yang mana penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati oleh pembeli, sehingga studi mengenai implementasi akad murabaha pada produk pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gajah Mada ini penting dilakukan guna untuk memenuhi bagaimana sih prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam praktek perbankan modern, serta bagaimana produk ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan investasi yang aman dan sesuai dengan syariat Islam. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang mana penelitian lapangan sendiri merupakan jenis penelitian kualitatif, yang mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian di lingkungan sosial yang lebih kecil, yang mana bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian. Sehingga penelitian ini melihat bagaimana penerapan akad murabaha pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, di sini subjek saya yaitu pimpinan operasional atau BOSM dan tim Pawning BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada sendiri, yang mana sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara, lalu ada juga data sekunder yang dikumpulkan dari literatur yang relevan dengan penelitian saya.
Hasil dan pembahasan. Jadi, Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gajah Mada sendiri merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dalam operasionalnya BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada ini juga menyediakan produk-produk yang bisa melayani semua kebutuhan masyarakat, yang mana salah satunya yang disediakan yaitu produk pembiayaan cicilan emas atau kepemilikan emas secara tidak tunai, yang mana yang tercantum dalam Fatwa DSN nomor 77 garing DSN strip MUI garing 5 2010 yang mengatur terkait praktek jual beli emas secara kredit atau angsuran, yang mana di sini ada 3. Yang pertama, penetapan harga jual itu bersifat tetap. Lalu emas yang dibeli itu bisa dijadikan sebagai agunan atau jaminan. Namun emas yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dipergunakan dalam transaksi lainnya, yang mana bisa mengakibatkan perpindahan kepemilikan, sehingga produk cicilan emas yang ada di BSI Gajah Mada sendiri merupakan produk yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN nomor 77 garing DSN strip MUI garing 5 garing 2010, yang mana ketika nasabah berminat membeli emas melalui produk ini, nasabah diberitahukan harga yang digunakan adalah harga yang tercantum pada hari itu atau pada saat pengajuan pembiayaan. Jadi ketika sewaktu-waktu harga emas naik, nasabah tidak perlu khawatir terkait nominal cicilan, yang mana nominal cicilan angsuran atau cicilan tersebut dibayarkan tetap selama jangka waktu yang telah ditentukan, yang mana akan sesuai dengan pada saat akad. Serta emas yang dicicil itu dijadikan agunan atau jaminan oleh bank sampai pelunasan pembiayaan selesai. Sehingga emas itu juga tidak mungkin bisa digunakan sebagai agunan atau jaminan pada transaksi lainnya, karena emas tersebut sudah ada pada pihak bank. Lalu ada ketentuan pembiayaan murabaha dalam Fatwa DSN nomor 4 garing DSN strip MUI garing 4 2000, yang mana mengharuskan transaksi bebas dari riba, transparan, dan barang yang diperjualbelikan harus halal, dan juga bank dapat membiayai sebagian atau seluruh pembelian barang dan nasabah membayar sesuai kesepakatan. Sehingga yang saya temui di BSI Sidoarjo Gajah Mada sendiri merupakan pembiayaan cicil emas yang menggunakan akad murabaha, yang mana merupakan akad jual beli di mana bank membeli emas dari pemasok dan menjual kepada nasabah dengan tambahan margin atau keuntungan yang telah disepakati, yang mana penerapan akadnya dilakukan secara ketat dan sesuai dengan Fatwa DSI MUI dan OJK. Nah, BSI sendiri menekankan adanya transparansi dalam transaksi, yaitu dengan memberikan informasi yang jelas kepada nasabah tentang harga pokok emas, margin atau keuntungan bank, dan total cicilan. Sehingga hal ini menjamin bahwa mekanisme jual beli, penetapan margin, dan keterbukaan informasi sesuai dengan standar syariah yang berlaku. Serta BSI sendiri juga telah memperoleh sertifikasi dari DPS, yang mana ini semakin memperkuat kepatuhan produk terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Selanjutnya yang dapat saya kutip dari jurnal Bagas 2022 terkait Islam itu mengajarkan adanya investasi secara halal, adil, dan bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, maisir, dan gharar. Jadi investasinya yang dilakukan itu harus benar-benar dari sumber yang halal, adil dalam hasilnya, serta berdasarkan kesepakatan dan kerelaan semua pihak yang terlibat. Sehingga prinsip-prinsip ini memastikan bahwa investasi sesuai dengan syariat dan tidak merugikan pihak lain. Produk cicil emas di BSI sendiri selaras dengan ajaran Islam yang mendorong investasi yang halal, adil, dan bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar, sebagaimana yang dianjurkan dalam syariat dengan menggunakan akad murabaha. Setiap aspek seperti harga pokok, margin atau keuntungan, cicilan itu dijelaskan di awal, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, dan juga produknya itu dijamin halal karena BSI itu sendiri sudah diawasi oleh DPS, sehingga produk ini memungkinkan juga
nasabah untuk berinvestasi secara aman dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam sambil mendapatkan manfaat dari stabilitas harga emas dan perlindungan dari inflasi. Di BSI sendiri juga ada perbedaan margin berdasarkan jenis nasabahnya, yang mana biasanya nasabah biasa lebih tinggi karena bank memiliki risiko lebih besar, yang mana berkisar antara 8-12% per tahun. Nah, untuk nasabah payroll biasanya mendapatkan margin yang lebih rendah karena dianggap lebih aman dan stabil dari sisi pembayaran, sekitar 7-9% per tahun, karena cicilan itu dapat langsung dipotong dari gaji mereka. Nah, sedangkan pegawai BSI sendiri biasanya mendapatkan margin istimewa sebagai bagian dari program kesejahteraan karyawan, yang mana sekitar 5-7% per tahun tergantung kebijakan yang berlaku saat itu. Tentu saja semua margin ini bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan bank. Setiap sesuatu pasti memiliki tantangan, begitupun dengan produk ini, yang mana tantangan utamanya adalah mengedukasi nasabah tentang prinsip syariah dalam akad murabaha, khususnya bagi nasabah yang baru mengenal konsep pembiayaan syariah. Banyak dari mereka yang terbiasa dengan sistem keuangan konvensional, sehingga kami harus lebih banyak melakukan sosialisasi dan edukasi. Kalau untuk resiko, yaitu resiko harga emas, karena harga emas ditetapkan di awal akad. Jadi nasabah ini tidak terkena dampak langsung dari fluktuasi selama masa cicilan, sehingga resiko harga lebih banyak ditanggung oleh bank. Adapun resiko gagal bayar yang diatasi dengan analisis kredit yang ketat terhadap nasabah sebelum menyetujui pembiayaan. Jadi hasil dari penelitian saya itu adalah bahwa akad murabaha untuk pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gajah Mada itu sudah sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi tentang transparan mengenai biaya dan margin keuntungan, serta juga menawarkan fleksibilitas pembiayaan hingga 90% dari harga emas, yang mana dengan jangka waktu cicilan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dengan pilihan 10 gram dan sampai 100 gram, sehingga produk ini menarik sebagai investasi yang stabil. Sehingga penerapan akad murabaha itu semuanya sesuai dengan fatwa DSN, MUI, dan regulasi OJK. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.